Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindarti Faturrohmah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang, asal instansi SMA Negeri 1 Kragan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sebagai coach, saya sendiri Rindarti Faturrohmah, dan sebagai coachee Ibu Sofi Oktaviana dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Langsung saja untuk praktek coaching kali ini kita akan simak dari proses coaching dengan Bu Sofi Oktaviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sehat ya Bu Sofi ya? Sehat, semoga Bu Rin juga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana Bu Sofi, ada sesuatu mungkin yang bisa kita perbincangkan untuk kesempatan kali ini? Baik Bu Rin, sesuatu yang saya merasa mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada anak-anak itu terutama dalam keterampilan berbicara. Jadi di situ anak-anak akan kesulitan untuk menuangkan idenya dalam proses berbicara itu tadi, dan mereka juga cenderung dikatakan seperti demam panggung lah. Jadi untuk berbicara di depan kelas itu mereka masih grogi, masih malu, dan mungkin kadang kehilangan ide, tiba-tiba berhenti, tidak bisa berbicara lagi. Jadi, nah itu yang masalah yang sedang saya hadapi untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu ya Bu ya, kondisinya yang terjadi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dari nanti perbincangan yang akan kita lakukan, yang Bu Sofi harapkan dari perbincangan ini seperti apa Bu? Baik Bu Rin, dari perbincangan ini saya berharap nanti ada solusi dari permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah saya ungkapkan tadi. Jadi saya berharap nanti anak-anak ketika mengalami kesulitan dalam keterampilan berbicara itu, nanti saya bisa mendapatkan solusi atau masukan dan dari Bu Rindarti bagaimana nanti pembelajaran itu lebih efektif dan menyenangkan sehingga prestasi siswa juga bisa lebih ditingkatkan dalam pembelajaran khususnya keterampilan berbicara dalam bahasa Indonesia. Wah, begitu ya Bu ya. Semoga ya Bu ya nanti di akhir perbincangan kita bisa sama-sama mendapat hikmah dari perbincangan ini. Bisa Bu Sofi ceritakan saat pembelajaran bahasa Indonesia itu seperti apa Bu kondisinya? Baik, dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya keterampilan berbicara, anak-anak cenderung mengalami kesulitan. Jadi ini untuk tahun ini saya mengajar 3 kelas, yaitu dari kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, dan 12 MIPA 3. Memang dalam bahasa Indonesia itu memiliki 4 keterampilan Bu Rin. Jadi ada keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan berbicara, dan keterampilan menyimak atau mendengarkan. Nah, dari keempat keterampilan tersebut selama ini saya evaluasi memang yang paling sulit dilaksanakan siswa itu adalah keterampilan berbicara. Nah, dari satu kelas itu berjumlah 36 siswa, kira-kira ketika belum saya berikan ini loh, harusnya kamu itu mohon maaf bukan harusnya ya, jadi idealnya itu seperti ini, seharusnya begini memang. Itu sebelum saya berikan pemberitahuan seperti itu, mereka secara spontanitas saya suruh mengungkapkan idenya sendiri, itu masih merasa kesulitan. Dari 36 siswa itu kira-kira hanya sekitar 25% saja yang bisa secara langsung mengungkapkan ide mereka. Jadi 36 kira-kira 25%-nya itu hanya sekitar 9 siswa saja gitu. Oh, berarti begitu ya Bu ya kondisinya yang ada di kelas, hanya 25% atau 9 siswa dari 36 ya Bu ya yang mempunyai keterampilan berbicara yang sudah cukup baik, sementara sisanya masih perlu peningkatan begitu ya Bu ya. Yang Bu Sofi inginkan pembelajaran ideal untuk bahasa Indonesia utamanya dalam keterampilan berbicara ini seperti apa Bu? Baik Bu Rin, tentu saja saya sebagai guru menginginkan adanya peningkatan hasil, dan peningkatan hasil itu memang tidak serta-merta kita dapatkan. Jadi saya berharap
Dari 25% itu kalau kita berharap hasilnya langsung 100% kok sepertinya agak sulit ya Bu. Jadi ya paling tidak minimal 50% lah dari anak-anak itu sudah memiliki keterampilan berbicara sehingga hasilnya sudah lebih memuaskan. Nah, di situ saya berharapnya dari program CGP ini nanti saya mendapatkan inspirasi bagaimana cara pembelajaran itu yang berpusat kepada siswa yang lebih menyenangkan dan meningkatkan hasil belajar mereka. Gitu ya Bu ya. Jadi Bu Sofi ini menginginkan paling tidak dalam proses pembelajaran nanti sekitar 50% dari siswa dalam satu kelas ini mempunyai keterampilan berbicara, begitu ya Bu ya. Baik Bu Sofi, saya coba melihat dulu Bu, sebelum mereka menguasai keterampilan berbicara ini tentu ada keterampilan dasar ya Bu ya yang harus dikuasai oleh siswa. Mungkin keterampilan apa Bu yang harus mereka kuasai terlebih dahulu sehingga mereka bisa mempunyai keterampilan berbicara lebih baik? Ya, baik Bu Rin. Kalau menurut saya pribadi keterampilan berbahasa Indonesia tadi kan ada 4 itu tadi yang sudah seperti saya ungkapkan. Ada keterampilan membaca, kemudian menulis, berbicara, kemudian menyimak. Keempat-empatnya itu sebenarnya saling berkaitan, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Katakanlah kita ingin meningkatkan keterampilan berbicara. Jadi ketika anak itu berbicara, apa yang harus ditingkatkan? Mungkin saja memang pertama kali mereka harus memiliki keterampilan membaca. Ketika anak itu membaca, dia mendapatkan informasi. Nah, dari informasi tersebut mereka bisa menuangkan ide melalui berbicara itu tadi. Jadi saling terkait, dari berbicara, membaca, kemudian dituangkan menjadi berbicara. Bisa juga dari mendengarkan, kemudian dituangkan ide tersebut ke dalam keterampilan berbicara. Jadi tidak bisa dilepas satu persatu, enggak. Mereka harus saling terkait, bisa saling terkait. Berarti dari 4 keterampilan itu memang ada hubungan ya Bu ya, ya satu betul. sama lain, selalu berkaitan. Ya. Jadi sebelum mereka mempunyai keterampilan berbicara, langkah lebih baiknya tadi ya Bu ya, keterampilan menyimak, keterampilan membaca, menulis itu juga dikuasai oleh siswa. Menurut Bu Sofi nih, apa sih penyebab anak-anak atau siswa ini mengalami kesulitan dalam keterampilan berbicara Bu? Iya Bu Rin. Selama saya melakukan pembelajaran, terutamanya untuk keterampilan berbicara itu, memang saya rasa adalah keterampilan yang paling sulit dikuasai oleh anak-anak. Kecuali mereka memang sudah memiliki bakat. Nah, itu sebenarnya bisa dilatih. Ya, dari rendahnya kemampuan keterampilan berbicara itu, saya rasa karena memang keterkaitan dengan keterampilan yang lain seperti tadi keterampilan membaca mereka kurang, keterampilan menyimak mereka kurang. Karena dengan membaca itu kita kan sama dengan memperoleh informasi yang lebih banyak. Kita bisa katakanlah kalau ada pepatah, membaca ibarat membuka jendela dunia. Jadi tanpa kita harus pergi ke suatu tempat, dengan hanya membaca saja, kita sudah tahu informasi apa yang ada di daerah tersebut. Nah, ketika anak-anak itu mau membaca, insya Allah mereka akan bisa menyerap informasi tersebut. Nah, kalau mereka sudah dapat informasi tersebut tertata di dalam pemikiran, di dalam otak mereka, otomatis mereka mau mengeluarkan isinya tersebut kan juga gampang. Ya, istilahnya sudah punya kosakata yang tersusun. Jadi seperti ini ya, jadi seperti cangkir ini, ketika kita mengisinya, kemudian bawahnya itu kita kasih lubang. Jadi lubang itu bisa keluar air juga jika kita mengisinya dengan air. Betul. Tetapi jika kita mengisinya dengan kopi sama, yang akan keluar adalah kopi. Nah, tetapi walaupun ada lubang, ketika tidak kita isi, tidak akan ada yang keluar. Nah, jadi saya rasa seperti itu. Wah, bagus sekali Bu analoginya. Mari Bu ya, diminum dulu ya Bu ya. Terima kasih, monggo. Jadi saya ini ya Bu ya, resume dari perbincangan kita ada 2 kira-kira penyebab untuk rendahnya keterampilan berbicara pada siswa, yaitu kurangnya latihan dengan kurangnya membaca pada siswa. Terus menurut Bu Sofi, langkah apa Bu yang mau Ibu terapkan agar kedepannya itu keterampilan berbicara pada siswa ini bisa meningkat?
Iya, betul Bu Rin. Seperti tadi yang sudah saya ungkapkan bahwa anak-anak itu kesulitan dalam keterampilan berbicara karena itu tadi mereka tidak kurang dalam keterampilan membaca, mereka tidak suka membaca. Kemudian apa yang akan mereka keluarkan sebagai ide itu katakanlah agak tersendat. Penyebab kedua selain mereka kurang dalam keterampilan membaca, mereka tidak terbiasa tampil di depan umum. Jadi mereka jarang sekali untuk tampil berdiri di depan kelas, kemudian presentasi atau mengungkapkan ide mereka atau mereka menceritakan hasil tulisan mereka. Itu mereka jarang sekali. Apalagi untuk kemarin selama 2 tahun lebih ya, 3 tahun kita ada pandemi corona itu, anak-anak cenderung belajar di rumah hanya melalui HP saja. Nah, jadi tidak bertatap muka dengan khalayak ramai. Nah, itu menyebabkan kepercayaan diri mereka berkurang. Jadi seperti itu ya Bu ya penyebabnya. Jadi ada kurangnya siswa dalam membaca dan kurangnya siswa dalam berlatih dalam keterampilan berbicara ini, sehingga mereka masih kesulitan ketika kita sudah pembelajaran tatap muka seperti ini ya Bu ya. Terus menurut Bu Sofi ini kira-kira ke depan apa yang Bu Sofi mau terapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk bisa meningkatkan keterampilan berbicara ini? Oke, ya terima kasih Bu Rin. Menurut saya karena kita sudah menganalisis penyebab kesulitan mereka, yaitu kurangnya dalam memperoleh informasi karena mereka kurang membaca. Tentu saja saya ingin nanti mereka lebih banyak memperoleh informasi tersebut. Memang tidak harus membaca, ya tadi bisa dengan menyimak. Nah, menyimak itu saya akan mengusahakan untuk membuat media melalui video pembelajaran, bisa itu video orang pembacaan puisi, membacakan novel, atau tutorial bagaimana mereka bisa tampil di depan dengan rasa percaya diri. Karena memang tadi penyebab yang kedua adalah tidak pernah latihan dan kurangnya percaya diri. Nah, jadi dengan media itu anak-anak bisa berlatih bagaimana mereka lebih percaya diri untuk tampil di depan khalayak ramai. Jadi media pembelajaran itu kalau kita menggunakan media audiovisual itu saya rasa lebih menarik perhatian siswa daripada hanya audio saja. Selain itu, solusi yang kedua, selain media berupa video ataupun PowerPoint atau tutorial itu, saya akan langsung mencontohkan. Jadi saya akan memberikan pemodelan melalui saya sendiri. Jadi anak-anak itu karena sudah mengenal saya, mungkin seperti kedekatan emosionalnya sudah ada ya Bu Rin ya. Kalau melalui video kan kesannya memang mereka menyimak tapi jauh. Tetapi ketika ibu gurunya sendiri yang langsung mempraktekkan, langsung memberikan pemodelan di depan mereka, saya rasa mereka akan lebih excited ya. Jadi lebih bersemangat. Oh iya, ini ibu guru saya saja bisa seperti ini. Nah, jadi mereka ada katakanlah itu yang mereka contoh nyata yang bisa mereka lihat langsung di depan mata mereka, begitu. Wah, luar biasa ini Bu Sofi. Jadi apa yang akan diterapkan ini saya kira luar biasa kalau nanti mau diterapkan benar-benar untuk peningkatan keterampilan berbicara. Baik Bu, dari tadi solusi yang Ibu tawarkan ada membuat media, kemudian membuat pemodelan atau memberikan contoh secara langsung. Berarti ini Bu Sofi sudah mempunyai kekuatan atau potensi untuk bisa meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa. Menurut Ibu, apa sih kekuatan yang Ibu miliki untuk bisa membantu siswa dalam mengatasi permasalahan dalam peningkatan keterampilan berbicara ini? Ya Bu Rin, jadi memang tadi permasalahan anak-anak adalah kurangnya rasa percaya diri. Jadi kekuatan pertama yang harus saya miliki adalah tentu saja rasa percaya diri. Jadi saya akan memberikan motivasi kepada mereka, bagaimana motivasi itu nanti bisa meningkatkan percaya diri mereka. Saya juga harus mencontohkan, rasa percaya diri itu yang seperti ini. Nah, jadi dari motivasi tersebut saya harapkan nanti mereka ada yaitu tadi aksi nyata, ada tindakan yang bisa mereka tunjukkan, kalau saya percaya diri itu nanti hasilnya akan seperti ini.
Jadi motivasi, kemudian contoh percaya diri tersebut itu yang menjadikan kekuatan untuk saya dalam memperbaiki kekurangan pada keterampilan berbicara untuk siswa SMA Negeri 1 Kragen. Iya Bu, baik, berarti yang akan dilatihkan dan akan ditingkatkan ini pertama-tama percaya dirinya dulu, begitu ya Bu ya. Motivasinya, kemudian baru ke tahap berikut di keterampilan berbicara, begitu. Baik Bu, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sofi. Jadi rencana tindakan seperti apa Bu ini nanti yang akan dilakukan dalam waktu dekat ya, karena ini kan sudah ini ya Bu ya masa libur ya, semester siswa. Barangkali Bu Sofi mau menerapkan untuk semester 2 langkah-langkah rencana apa yang bisa Bu Sofi lakukan? Iya Bu Rin, karena memang ini sudah akhir semester 1 liburan, tetapi sebenarnya untuk keterampilan berbicara tiap tema dalam bahasa Indonesia itu selalu ada Bu Rin. Kemarin itu sudah ada, kemudian saya sudah mencoba menerapkan, tetapi karena pembelajaran temanya tersebut sudah mepet dengan waktu semesteran, jadi saya kurang maksimal untuk memberikan pengayaan atau penguatan untuk mereka. Nah, ini saya rencanakan nanti pada semester 2 ini ketika ada materi tentang keterampilan berbicara lagi yang mengharuskan siswa tampil di depan kelas, insya Allah saya akan menerapkan apa yang sudah saya rencanakan itu tadi. Karena memang keterampilan berbicara itu kan juga tidak serta-merta semudah kita membalikkan telapak tangan langsung bisa dikuasai anak, tidak. Nah, itu nanti saya akan menerapkan yang namanya latihan berjenjang. Jadi seperti treatment itu misalnya pada pertemuan pertama saya minta beberapa orang maju, misalnya 4 orang untuk berbicara di depan kelas terlebih dahulu. Nah, dari 4 contoh anak ini kemudian nanti akan kita evaluasi bersama-sama. Saya akan mengomentari atau memberikan refleksi ya, masukan untuk mereka. Ini si A sudah bagus seperti ini, kekurangannya seperti ini, si B seperti ini, dan mungkin sampai si D karena 4 orang. Nah, jadi hasil evaluasi itu nanti bisa dijadikan contoh untuk teman-teman satu kelasnya. Ketika nanti di periode selanjutnya mereka gantian yang tampil ke depan kelas, nah akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan memang itulah yang saya inginkan. Jadi karena mereka kurang latihan tadi, saya akan mengadakan latihan berjenjang itu tadi. Secara sedikit demi sedikit, akhirnya nanti mereka bisa mempunyai mental atau bisa mempunyai kepercayaan diri dan bisa menuangkan ide-idenya ketika mereka maju dalam keterampilan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia. Gitu ya Bu ya. Jadi yang nanti jenengan lakukan untuk rencana kedepannya adalah latihan berjenjang ya Bu ya. Jadi ada beberapa siswa yang kemudian bisa jenengan evaluasi dan diberikan umpan balik, dan harapannya teman-temannya dari hasil umpan balik itu bisa memperbaiki apa-apa yang mungkin masih kurang dan mungkin akan meningkatkan di poin-poin yang bisa ditingkatkan oleh siswa. Begitu ya Bu ya untuk latihan berjenjang ya. Baik Bu, untuk rencana tindakan yang akan Ibu lakukan di semester depan ini siapa Bu? Orang yang akan Ibu ajak kerjasama atau upaya kolaboratif apa yang Ibu lakukan untuk bisa meningkatkan keterampilan berbicara ini? Iya Bu Rin, baik. Jadi untuk berkolaborasi itu saya rasa semua Bapak Ibu guru, bahkan semua warga SMA Negeri 1 Kragen itu bisa saya ajak berkolaborasi. Karena memang materi dalam bahasa Indonesia itu luas ya Bu Rin ya. Jadi mencakup semua tema. Jadi misalnya ada olahraga, ada kesehatan, kemudian ada keagamaan, semua itu dibahas dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mohon maaf misalnya dalam biologi, kalau biologi kan materinya itu jelas mengerucut. Oh, dia misalnya belajar kerangka manusia, organ dalam manusia, reproduksi itu kan jelas. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu juga bisa dibahas reproduksi, dimasukkan ke dalam materi bahasa Indonesia. Nanti mereka bisa mengungkapkan kembali apa yang sudah mereka baca dari informasi tersebut. Misalnya kesehatan reproduksi remaja itu juga mereka bisa baca, kemudian apa yang sudah mereka baca itu bisa mereka tuangkan ke dalam
tulisan, bisa juga dalam tadi keterampilan berbicara kalau mereka harus menuangkan ke dalam idenya di depan kelas begitu. Jadi semuanya bisa saya ajak berkolaborasi. Wah, luar biasa ini rencana tindakan yang akan Bu Sofi lakukan ini. Saya sebagai guru mapel biologi siap Bu untuk diajak kerjasama dan kolaborasi untuk karena di mata pelajaran biologi ya Bu ya, di KD seperti pertumbuhan perkembangan itu di 3.3 itu juga disampaikan di sana bahwa siswa juga mampu mengkomunikasikan hasil data percobaan. Nah ini kan berarti juga harus punya keterampilan berbicara. Wah begitu ya Bu ya. Berarti rencana terdekat ini kapan Bu tindakan yang akan Ibu Sofi lakukan ini? Ya karena memang ini sudah liburan semester, otomatis nanti kalau sudah mulai masuk semester 2 dan ada materi untuk keterampilan berbicara, saya rasa itu mengungkapkan, kalau materi bahasa Indonesia ya Bu, itu mengungkapkan kehidupan pribadi pengarang, pandangan pribadi pengarang. Nah itu nanti bisa saya terapkan dalam keterampilan berbicara. Gitu ya Bu ya. Berarti mulai semester depan nanti juga saya akan mencari adik-adik yang membutuhkan untuk keterampilan berbicara, seperti misalnya mereka diminta untuk mengkomunikasikan hasil observasi tentang teori evolusi yang terbaru yang versi ya gitu ya Bu ya. Berarti kita memang ini ya Bu ya, diminta untuk saling kolaborasi ya Bu ya. Wah, saya tunggu ini kolaborasi kita. Baik Bu, berarti apa Bu yang Ibu bisa simpulkan dari percakapan kita pagi ini Bu? Ya, yang bisa saya simpulkan Bu Rin, jadi tentu saja dalam pembelajaran kita pasti mengalami kesulitan atau ada hambatan, sama seperti kehidupan kita ya Bu Rin ya, tidak harus selalu mulus. Betul. Pasti ada ujian juga, ada hambatan. Nah dari hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan tersebut itu janganlah kita jadikan sebagai beban pikiran, tetapi kita cari bagaimana solusi yang terbaik agar permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan baik. Nah jadi itu nanti kita juga bisa mendapatkan hasil belajar siswa yang lebih memuaskan, siswa juga bisa pembelajaran lebih menarik, lebih menguasai apa yang kita berikan kepada mereka. Ya intinya pokoknya itulah Bu Rin ya. Jadi hambatan atau kesulitan dalam kita proses KBM kepada siswa itu kita cari solusi yang terbaik saja. Betul. Saya kira luar biasa apa yang Ibu sampaikan. Saya juga belajar banyak ini dari Bu Sofi tentang bagaimana peningkatan keterampilan berbicara ya pada siswa. Termasuk solusi-solusi yang akan jenengan terapkan dan akan dilakukan di semester depan. Jadi seperti apa Bu komitmen yang akan Ibu lakukan, komitmen yang akan Ibu terapkan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, utamanya dalam upaya peningkatan keterampilan berbicara? Ya baik Bu Rin, jadi memang segala sesuatu itu insya Allah akan berhasil dengan baik jika kita konsisten ya, menurut saya disiplin dan konsisten. Jadi ketika saya merasa anak-anak itu mengalami kesulitan dalam hal keterampilan berbicara, kemudian saya sudah merencanakan perbaikan atau solusi bagaimana agar mereka bisa lebih menguasai keterampilan berbicara tersebut. Saya membuat media pembelajaran, saya memberikan contoh atau pemodelan. Nah jika saya melaksanakan itu dari satu kelas ke kelas yang lain, dari tahun ke tahun, dan saya konsisten untuk misalnya ketika saya coba di tahun ini kok belum berhasil, berarti ada yang kurang, saya perbaiki lagi. Nah jadi kekonsistenan saya untuk memperbaiki hal-hal tersebut itu yang saya inginkan bisa menjadi sesuatu yang lebih baik untuk pembelajaran kepada siswa, begitu Bu Rin. Wah baik, luar biasa untuk komitmen atau tanggung jawab yang akan Ibu lakukan dari rencana tindakan ke depannya ya. Saya kira solusi yang Bu Sofi upayakan, solusi yang Bu Sofi tawarkan dari percakapan ini juga sudah bagus Bu, sudah mantap, dan saya sudah membayangkan jika nanti ketika Bu gurunya bersemangat seperti ini, tentu saja siswanya juga ikut bersemangat ya Bu ya. Saya juga berterima kasih kepada Bu Sofi dari perbincangan ini. Saya justru mendapatkan
pengalaman dan pelajaran banyak dari proses coaching ini. Harapan saya untuk rencana tindak lanjutnya nanti setelah jenengan terapkan di semester 2 bagaimana upaya peningkatan keterampilan berbicara ini, saya nanti diberitahu Bu bagaimana hasilnya, apakah sudah ada peningkatan atau belum ya. Saya juga menunggu upaya untuk kolaborasinya ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Sofi, matur nuwun ya. Semoga Ibu sehat selalu, semoga ya kita bisa bersama-sama dalam mewujudkan bagaimana pembelajaran yang berpihak pada siswa. Matur nuwun Bu, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Oktaviana, guru mapel Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kragan. Di sini saya sebagai coach dalam kegiatan coaching program CGP dari Ibu Rindarti Fatur Rohmah. Pembelajaran yang saya peroleh dari kegiatan ini adalah saya bisa mengungkapkan kesulitan-kesulitan apa yang saya alami dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu terutamanya dalam keterampilan berbicara. Di situ memang banyak anak-anak yang belum menguasai keterampilan berbicara karena kurangnya bacaan atau kurangnya informasi yang mereka serap. Selain itu juga kurangnya latihan karena selama ini mereka cenderung pasif, tidak berusaha untuk meningkatkan diri bagaimana caranya berbicara yang baik dan benar di depan umum. Nah, dari program CGP ini saya berharap nanti saya bisa berkolaborasi dengan Bu Rindarti Fatur Rohmah untuk menemukan solusi yang terbaik untuk meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada siswa. Nah, adanya program coaching ini dan saya merasa saya ada teman curhat, perasaan saya lebih lega karena saya bisa sharing pengalaman atau keluhan saya kepada Bu Rindarti, bahkan mengajak berkolaborasi untuk bertukar pengalaman dan informasi dalam membelajarkan pembelajaran yang lebih menyenangkan kepada siswa. Dan saya berharap dari kolaborasi tersebut kami menemukan solusi-solusi, bisa berupa media, bisa berupa teknik pembelajaran yang lebih baik yang bisa kami terapkan kepada siswa atau peserta didik. Tentu saja program ini atau solusi yang kami sepakati bersama nanti akan kami terapkan dalam semester yang akan datang, yaitu pada awal semester 2. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.